Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, yang apabila nikmat itu kita hitung, niscaya kita tidak sanggup menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Tema yang saya bawakan pada malam hari ini adalah tentang bulan Ramadan adalah bulan mensucikan jiwa atau bulan pensucian jiwa. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan untuk tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Puasa dan amalan yang lainnya di bulan Ramadan syarat dengan faedah untuk mendorong manusia mensucikan jiwa dan hatinya. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan dan selamat dari kotoran-kotoran, baik yang berupa kotoran syubhat atau kerancuan pemikiran maupun syahwat. Hati yang penuh dengan kotoran-kotoran seperti ini, kotoran syubhat dan syahwat, akan menjadi redup, bahkan bisa menjadi buta atau hati tersebut menjadi mati. Jamaah rahimakumullah, memiliki jiwa dan hati yang bersih adalah dambaan setiap orang beriman. Dan ini adalah salah satu bekal yang berharga nanti, yaitu untuk berjumpa dengan Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari itu harta dan anak-anak tidak akan berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Quran Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk senantiasa membersihkan hati dan jiwa kita, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Di antara hal yang mengotori jiwa atau mengotori hati adalah berlebihan dalam 4 perkara. Yang pertama adalah berlebihan dalam makan dan minum. Yang kedua, berlebihan dalam tidur. Kemudian yang ketiga, berlebihan dalam berbicara. Yang keempat, berlebihan bergaul dengan manusia. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini disyariatkan amalan-amalan agar manusia tidak berlebihan dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, di bulan Ramadan ini disyariatkan puasa untuk menghindari berlebihan dalam makan dan minum. Hendaknya makan dan minum sesuai dengan kadar yang diperlukan atau sesuai yang dibutuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Di surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan,
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan dalam makan dan minum tidak baik untuk jasmani maupun rohani. Jasmani yaitu tubuh, rohani maupun hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni bihasbi ibni adam akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Kata Nabi SAW, tidaklah anak Adam memenuhi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, yakni agar dia kuat dalam beribadah. Jika tidak mampu, jika tidak bisa, maka hendaknya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab itulah disyariatkan puasa agar manusia belajar untuk mengendalikan atau mengontrol dirinya, mengontrol syahwatnya terhadap makan dan minum. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan disyariatkan qiyamul lail untuk menghindari berlebihan dalam tidur. Banyak tidur melebihi kadar yang dibutuhkan adalah ciri orang yang malas. Islam menganjurkan umatnya untuk bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jangan habiskan umur kita atau kehidupan kita dengan kemalasan. Memperbanyak qiyamul lail akan membuat hati menjadi tenang dan juga membuat jiwa lebih bersemangat dalam kebaikan. Kata Allah SWT di surat Al-Anbiya, bahwasannya hati yang digunakan untuk berzikir kepada Allah maka dia akan tentram. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tentram. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini dalam hal menghindari berlebihan dalam berbicara, maka disyariatkan untuk menjaga dan menahan lisan dari setiap perkataan yang tidak bermanfaat. Orang yang berpuasa itu tidak sekedar dituntut atau diperintah untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dia harus menahan diri dari berbicara dan berkata yang tidak ada manfaatnya. Orang yang tidak menahan lisannya saat berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka puasanya akan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan berperilaku dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya puasa tersebut sah namun tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mendapatkan lapar dan haus. Kata Nabi SAW, "Rubba min sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus. Maka hendaknya ketika berpuasa, selain kita menahan dari pembatal-pembatal puasa yaitu makan dan minum, maka hendaknya kita menahan dari hal-hal yang bisa merusak pahala berpuasa. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, demikian pula disyariatkan di bulan Ramadan untuk iktikaf, untuk menghindari berlebihan bergaul dengan manusia, sehingga banyak bergaul dengan manusia membuat lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lalai merenungi hakikat kehidupan ini. Sesekali seseorang perlu menyendiri untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, dan juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan momen Ramadan ini
untuk muhasabah diri, introspeksi diri, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi kesalahan kita dan kekurangan kita. Kita renungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita renungi amalan apa saja yang kurang, maka kita perbaiki. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini yang mulia untuk mensucikan diri kita. Jangan sampai Ramadan berlalu dan tidak ada perubahan atau pengaruhnya sama sekali terhadap jiwa dan hati kita. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya merugi orang yang mengotori jiwanya. Surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.